Tidahuk NIM 13122000251 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menganalisis hukum acara pidana terhadap putusan nomor 36 PIDB 2024 PN Jayapura tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bisa kita lihat, tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran seksual terhadap martabat manusia dan hak asasi korban. Kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan kompleksitas dalam pembuktian dan penerapan hukum acara pidana, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS. Putusan nomor 36 PIDB 2024 PN Jayapura menjadi salah satu contoh penerapan hukum acara pidana yang menekankan perlindungan terhadap korban serta penerapan unsur kekerasan non-fisik sebagai bentuk tindak pidana. Bisa kita tinjau, hukum acara pidana berdasarkan pasal 183 KUHP, seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim. Alat bukti yang diakui pasal 184 KUHP meliputi keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kedua, tindak pidana kekerasan seksual, pasal 285 KUHP mengatur pemerkosaan sebagai tindak pidana dengan kekerasan seksual atau ancaman kekerasan. UU TPKS memperluas definisi kekerasan tersebut, termasuk tekanan psikologis dan relasi kuasa. Ketiga, asas perlindungan korban, yaitu UU TPKS, menegaskan hak korban atas pemulihan dan restitusi. Jadi fakta kasus singkat di sini yang dapat kita lihat yaitu terdakwa inisial A melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap rekan kerjanya yaitu inisial B di Jayapura. Korban melaporkan peristiwa tersebut di kepolisian dengan bukti visum, tangkapan layar percakapan berisi ancaman, dan keterangan saksi. Jaksa menuntut terdakwa berdasarkan pasal 285 KUHP Junto pasal 4 ayat 1 UU TPKS dengan tuntutan pidana 7 tahun penjara. Jadi, jika kasus ini dianalisis secara hukum acara pidana, yang pertama yaitu pembuktian dan unsur kekerasan. Menurut hakim, menilai unsur kekerasan terbukti melalui tekanan psikologis dan ancaman kehilangan pekerjaan. Ini menunjukkan penerapan UU TPKS secara progresif. Yang kedua, kesesuaian proses dengan KUHP. Proses penyidikan dan penuntutan telah sesuai KUHP dengan alat bukti sah dan pemeriksaan sesuai prosedur. Yang ketiga, pertanggungjawaban pidana, yaitu hakim menilai terdakwa mampu bertanggung jawab dan sadar akan perbuatannya. Yang keempat, putusan hakim. Hakim menjatuhkan pidana 7 tahun penjara, denda 50 juta, dan restitusi Rp 10 juta kepada korban. Selanjutnya, jika kita analisis kritis terhadap kasus tersebut, kelebihannya yaitu hakim berhasil mengintegrasikan norma KUHP dan UU TPKS dengan pendekatan victim oriented. Kelemahannya, tidak ada pemeriksaan psikologis mendalam terhadap korban. Dan implikasinya yaitu putusan ini menjadi preseden penting bagi penerapan UU TPKS secara holistik. Setelah dikaji lebih dalam mengenai kasus ini, menurut saya kesimpulannya yaitu yang pertama, putusan ini menunjukkan sinkronisasi KUHP, KUHP, dan UU TPKS dengan memperhatikan hak korban. Yang kedua, pembuktian memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP dan asas keyakinan hakim. Yang ketiga, pendekatan hakim mencerminkan paradigma baru yang berkeadilan bagi korban dan sensitif terhadap kekerasan non-fisik. Saran saya terhadap kasus ini, penegak hukum seharusnya meningkatkan pemahaman terhadap UU TPKS dalam penyusunan dakwaan dan pembuktian. Yang kedua, melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban harus menjadi standar pemeriksaan sebagai pembuktian yang sah. Yang ketiga, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pelaksanaan restitusi melalui kerjasama dengan LPSK. Itulah saran dari saya mengenai kasus ini. Terima kasih.